Jurus ampuh menghadapi debt collector. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Jurus ampuh menghadapi debt collector. Ada dua tipe debt collector. Pertama, debt collector yang merupakan bagian internal dari lembaga keuangan. Kedua, debt collector swasta yang dikontrak lembaga keuangan tersebut untuk menagih hutang yang belum diselesaikan nasabah atau debitur. Mayoritas debt collector selalu bersikap galak, baik yang internal maupun eksternal. Bahkan ada dari mereka yang melakukan intimidasi dan ancaman agar nasabah segera melunasi utang yang belum dibayarkan. Mereka tak hanya mendatangi rumah, tapi juga tempat kerja, membuat kehidupan nasabah mulai terganggu. Bagi Anda yang tengah mengalami kredit macet, ini 7 jurus ampuh menghadapi debt collector. Jurus pertama, tetap tenang dan rileks. Usahakan tetap tenang saat debt collector mendatangi kediaman atau kantor Anda. Kegugupan hanya akan dimanfaatkan mereka untuk menekan mental nasabah. Jika Anda tenang dan sopan, kecenderungannya debt collector bakal segan. Mereka akan berpikir pasti nasabah ini punya apa-apa karena bisa bersikap dengan tenang. Tanyakan identitas mereka dengan sopan, seperti kartu karyawan dan surat penugasan jika berasal dari internal lembaga keuangan, atau surat kuasa bagi debt collector dari eksternal. Ini sangat penting untuk menghindarkan Anda dari upaya debt collector ilegal yang biasanya bertujuan memeras nasabah. Jika debt collector tidak bisa atau tidak mau menunjukkan identitas yang Anda minta, segera usir dengan tegas. Jurus kedua, bilang Anda akan menghubungi pihak lembaga keuangan. Jika kondisi masih kondusif, ceritakan dengan jujur kondisi keuangan Anda yang tengah ambruk, sehingga Anda tidak bisa membayar cicilan kredit yang sudah jatuh tempo. Besar kemungkinan cerita soal kondisi keuangan ini tidak akan langsung dipercaya oleh para debt collector. Kalau hal itu terjadi, bilang saja bahwa Anda akan menghubungi pihak lembaga keuangan untuk melakukan negosiasi. Jangan pernah menjanjikan apapun kepada debt collector. Jangan pernah menjanjikan apapun kepada debt collector. Jurus ketiga, hubungi pengurus RT atau RW jika debt collector mulai beringas. Ada kalanya debt collector yang datang sudah langsung bertindak keras dan bahkan kasar. Ketika hal seperti ini yang Anda hadapi, segera hubungi pengurus RT atau RW tempat tinggal. Minimal memanggil petugas keamanan setempat ketika ada banyak orang yang berada di sekitar rumah Anda yang bisa menjadi saksi. Mereka tidak akan berani bertindak kasar. Jurus keempat, jangan membayar cicilan via debt collector. Jangan sekali-kali Anda membayar tagihan melalui debt collector, karena sudah ada banyak kasus kwitansi atau tanda terima yang didapatkan nasabah ternyata bodong alias palsu. Sehingga jumlah tagihan utang bukan berkurang, justru bertambah
karena uang yang sudah dibayarkan nasabah tidak diteruskan kepada pihak yang terkait. Jurus kelima, selalu ingat kalau tunggakan utang adalah perkara perdata. Jangan pernah mau jika ada barang milik Anda yang disita terkait dengan utang Anda yang tertunggak, karena semua kasus terkait dengan utang piutang adalah perkara perdata. Perkara jenis ini baru bisa dilakukan penyitaan jika sudah ada putusan pengadilan. Jadi hanya pihak pengadilan yang bisa menyita barang yang terkait kasus utang piutang, bukan debt collector. Jika ada debt collector yang memaksa untuk melakukan penyitaan, maka Anda bisa segera melapor kepada polisi. Sebab kasus pengambilan paksa barang milik orang lain merupakan kasus pidana dan bisa ditangani langsung oleh polisi. Pihak debt collector yang mengambil paksa barang atau kendaraan Anda bisa dijerat pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 jungto pasal 335 KUHP. Jurus keenam, cari bantuan hukum. Apabila Anda merasa terancam dan tertekan, sebaiknya mulai mencari upaya bantuan hukum bisa dengan mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen atau LPK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di kantor Dinas Perdagangan di tempat tinggal Anda. Jangan mudah tergiur dengan tawaran jasa pelunasan. Dengan janji utang bisa mendapat diskon. Dalam banyak kasus, nasabah yang menggunakan jasa pihak ketiga seperti ini tidak pernah menyelesaikan tunggakan utang mereka. Malahan, nasabah harus kehilangan uang yang tidak bisa dibilang sedikit untuk membayar jasa mereka. Karena tindakan yang bisa menyelesaikan utang Anda adalah dengan membayarnya langsung kepada pihak lembaga keuangan. Jurus ketujuh, perlindungan pemilik kartu kredit. Khusus bagi Anda yang memiliki tagihan kartu kredit, Anda harus tahu bahwa setiap nasabah dilindungi secara hukum. Seperti diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK. Munculnya surat edaran ini tak lain sebagai kelanjutan dari peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang perubahan atas PBI nomor 11/11/PBI/2009. Dengan demikian, semua nasabah kartu kredit akan mendapat perlindungan seperti ketika mendapat teror dari debt collector. Namun demikian, bukan berarti Anda boleh meminjam dan mengembalikan utang semaunya. Setiap utang tetap harus dikembalikan kepada pihak yang memberi. Karena itu, bijaklah dalam menggunakan kredit yang diberikan bank atau lembaga keuangan. Kalau memang keuangan Anda tengah memburuk, selama Anda bisa kooperatif, rasanya pihak lembaga keuangan pun bisa mengerti dan akan coba memberikan solusinya. Itu tadi 7 jurus ampuh menghadapi debt collector. Semoga bermanfaat. Bersatu seluruh rakyat Indonesia.
takkan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri.